Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dia Umami dengan NIM 2019143730 dari kelas 4U. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas TGRI Palembang. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama sampai dengan materi ketujuh dengan mata kuliah Pendalaman Materi PKN SD dengan dosen pembimbing Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Materi pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Makna persatuan dan kesatuan bangsa adalah suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang untuk bersatu meraih dan mempertahankan apa yang telah diperoleh, yaitu kemerdekaan. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terdapat konsep dasar adalah persatuan, kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Hal ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan adalah suatu wilayah laut yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Ketiga, laut dan perairan merupakan wilayah pokok, bukan pelengkap. Yang keempat, laut bagian yang tidak terpisah dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau-pulau yang satu dengan yang lain. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan sebagai berikut. Pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu sebagai berikut. Pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Ketiga, Sang Saka Merah Putih. Keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kelima, Bahasa Indonesia. Keenam, yaitu Sumpah Pemuda. Materi kedua, norma, hukum, dan peraturan. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku, serta mengikat untuk umum. Norma pada lingkungan keluarga. Contohnya, menaati aturan agama dan keluarga, menaati aturan sopan dan santun. Norma pada lingkungan sekolah. Contohnya, mematuhi peraturan sekolah, mematuhi perintah guru. Norma pada lingkungan masyarakat. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, berpakaian sopan, menghormati orang yang lebih tua. Materi ketiga, hak azazi manusia. Hak azazi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak azazi manusia bagi rakyatnya.
Hak kewajiban anak dalam lingkungan keluarga yaitu berhak mendapatkan kasih sayang, berhak memperoleh pendidikan. Kewajibannya adalah wajib mengikuti aturan orang tua, wajib membantu orang tua. Hak dan kewajiban anak dalam lingkungan masyarakat. Berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak dihargai dan dihormati. Wajib menaati semua aturan yang berlaku, wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan. Materi keempat, kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Contoh kegiatan gotong royong pada siswa sekolah dasar yaitu membersihkan ruang kelas, mengerjakan mading sekolah bersama, mengadakan kegiatan bakti sosial, serta empati dan saling membantu. Materi kelima, konstitusi negara. Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. A. Lebih luas daripada undang-undang dasar. B. Sama dengan pengertian undang-undang dasar. Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Miriam Budiarjo, 2017, halaman 1101. Materi ke-6, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara, ideologi negara atau state. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintah negara atau dengan kata lain perkataan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik norma hukum maupun negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka. 1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Kedua, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Keempat, bersifat dinamis dan reformasi. Ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, bukan merupakan nilai dan cita-cita. Yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Yang terakhir, keempat, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Baiklah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.